Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Kita sudah masuk subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang pertama, kita akan menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks yang telah dibaca. Silahkan kalian buka halaman 78 dan bacalah teks yang berjudul Penduduk dan Adat Istiadat Jawa Barat. Silahkan dibaca dengan teliti ya. Kemudian tentukanlah gagasan pokoknya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pengaruh gaya magnet dan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang pertama adalah gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara atau N biasanya berwarna merah dan kutub selatan atau S biasanya berwarna biru. Seperti ini gambarnya ya. Kutub magnet yang sama jika didekatkan akan saling menolak, sedangkan kutub magnet yang berbeda jika didekatkan akan saling menarik. Tarikan dan tolakan yang disebabkan oleh magnet disebut dengan gaya magnet. Nah, contoh yang A, apa yang akan terjadi jika dua kutub magnet yang berbeda didekatkan? Maka jawabannya adalah saling tarik-menarik. Kemudian yang B, apa yang akan terjadi jika dua kutub magnet yang sejenis didekatkan, yaitu kutub utara dan kutub utara? Maka apa yang terjadi? Yaitu saling tolak-menolak. Kemudian yang C, perhatikan di situ ada sebuah magnet dan kertas. Apa yang akan terjadi jika kertas didekatkan dengan magnet? Jawabannya adalah tidak terjadi apa-apa, karena magnet menarik benda-benda seperti besi dan logam, sementara kertas bukanlah logam dan besi. Kemudian gambar yang D, apa yang akan terjadi jika penjepit kertas didekatkan dengan magnet? Jawabannya adalah ketika magnet didekatkan dengan penjepit kertas akan menempel pada magnet, karena penjepit kertas terbuat dari bahan besi ataupun logam. Jadi kesimpulannya, benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis, sedangkan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda non-magnetis. Seperti itu ya, silakan diingat-ingat. Terus, gaya magnet dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Contoh pemanfaatan gaya magnet adalah pada kompas. Ini adalah gambar kompas. Magnet pada kompas digunakan untuk menentukan arah mata angin. Magnet juga berguna untuk memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, di sini ada mesin alat bermagnet yang digunakan untuk memindahkan benda rongsokan terbuat dari besi. Tuh, yang tanda panah itu adalah magnetnya. Kemudian yang B, gaya gravitasi. Ini adalah contohnya. Apel dari pohon akan jatuh ke bawah. Jadi, gaya gravitasi terjadi pada semua benda yang ada di bumi. Semakin besar massa atau ukuran benda, semakin besar pula gaya gravitasi yang ditimbulkannya. Bumi memiliki gaya gravitasi yang sangat besar, yang dapat menarik segala benda di dekatnya, seperti rumah, manusia, batu, hewan, dan lain-lain. Kemudian lanjut ke pembelajaran yang kedua. Materi yang pertama adalah menuliskan gagasan pokok dan informasi baru dari teks yang telah dibaca. Silakan kalian buka halaman 83 tentang teks yang berjudul Mosaik Kapal dari 13.500 ikan. Kemudian carilah gagasan pokoknya. Selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan dari teknik montase, kolase, dan mosaik.
Bukalah halaman 83. Di sini ada pengertian mozaik, pengertian kolase, dan montase. Mozaik adalah karya seni rupa 2 atau 3 dimensi yang dibuat dengan cara mengkombinasikan susunan dari berbagai macam bahan mentah menjadi karya utuh. Kemudian kolase, kemudian montase. Masing-masing ada pengertiannya ya, silakan dibaca dengan teliti. Materi selanjutnya, kita akan belajar tentang pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek terjadi ketika dua benda saling bersentuhan. Perhatikan gambar berikut. Saat kita mendorong lemari, permukaan bawah lemari akan bergesekan dengan lantai. Jika permukaan yang bergesekan halus, gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin kasar permukaan yang bergesekan, gaya gesek akan semakin besar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.